Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita memasuki minggu kelima Prapaskah ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan namanya, dengan melantunkan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Sang Raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini kita khususkan dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka.
sejati bagi kita yang lemah. Siapa boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saat ini, kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Itulah Tuhan, segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, dengan segala upaya kami untuk selalu berjuang berbuat baik, untuk selalu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami, dan ingin mengasihi sesama kami, tapi kami selalu terjatuh dan terjatuh kembali. Karena itu Bapa, sungguh kami menyesal akan segala dosa-dosa kami, dan kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Penuhkan roh kami dengan roh-Mu yang kudus, tutup bungkus tubuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus itu menuntun kami, sehingga kami boleh menjalani hari demi hari seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Amin. Yesus kau harapanku.
untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Tuhan seperti yang tertulis dari Roma 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu Dan bagimu juga. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menerima sabda Tuhan, namun terlebih dahulu kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia, di dalam karya penebusan-Mu kami memperoleh keselamatan. Di dalam cinta kasih-Mu kami memiliki pengharapan. Di dalam iman kepadamu kami memiliki kekuatan untuk menapaki kehidupan. Oleh sebab itu, melalui sabda-Mu kami hendak memakai sebagai pandu, tuntunan untuk kami menjalani kehidupan. Dan biarlah sabda-Mu ini termeterai dalam hati, pikiran, akal budi kami. Oleh sebab itu, berkaryalah Roh Kudus, buka hati, pikir, akal budi kami. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin.
Sabda Tuhan terambil dari Yohanes 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-45. Namun akan kami bacakan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7, disambung ayatnya yang ke-20 sampai 27. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian sabda Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasus infeksi virus corona COVID-19 di seluruh dunia berdasarkan peta dari Global Case by Johns Hopkins sudah mencapai 531.860. Dan jumlah kematian karena virus tersebut secara global tercatat 24.057 jiwa dan akan terus bertambah setiap hari. Kasus kematian tersebut tersebar di 175 negara. Dan berdasarkan catatan Global Case by Johns Hopkins tersebut, angka kematian terbesar tercatat di Italia yang mencapai 8.215 jiwa.
disusul Spanyol, angka kematian mencapai 4.365 jiwa. Amerika Serikat 1.290 jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh miris apabila kita membaca data yang disajikan gugurnya para korban akibat virus corona COVID-19 ini. Banyak orang lalu mengeluh, seandainya vaksin dari COVID-19 ini segera diketemukan, barangkali tidak akan menelan korban sedemikian banyaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita sedang berduka terhadap kematian yang terjadi di seluruh dunia. Dan mungkin kematian yang terjadi pula di sekitar kita akibat virus corona COVID-19 ini. Barangkali banyak orang lalu memandang pertolongan Tuhan di mana? Apakah Tuhan abai? Apakah Ia tidak segera memberikan pertolongan sehingga kematian tidak datang bertubi-tubi? Bacaan kita, Marta dan Maria pun juga memandang bahwa Yesus kenapa lambat untuk menolong saudaranya Lazarus sehingga saudaranya mati. Kok lama sekali engkau datang memberikan pertolongan? Seandainya engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak mati. Seandainya obat itu sudah ada, seandainya pertolongan itu tidak terlambat, tentu orang yang kami kasihi tidak akan meninggal. Bukankah itu pertanyaan bagi puluhan ribu orang yang kehilangan orang yang dicintai saat-saat ini? Diperhadapkan pada gugatan tersebut, Yesus menangis. Yesus menangis di hadapan kematian. Yesus menangisi juga orang-orang yang pada saat ini kehilangan pengharapan. Namun Ia tidak abai. Ia menyentuh kematian yang menakutkan itu. Ia paham betul tentang kekosongan hati kalau seseorang yang dicintai meninggal. Yesus mencintai Marta, Yesus mencintai Maria, dan Ia tergerak oleh kesedihan yang dirasakan oleh mereka. Ia menangis bersama Maria, dan saat ini Yesus pun menangis bersama dunia, bersama Anda dan saya pada saat ini. Ia merasakan emosi yang terdalam dari anak-anak manusia.
tidak mudah menggambarkan kedalaman emosi Yesus saat berhadapan dengan kematian sahabatnya. Hal ini sama juga tidak mudah menerjemahkan kata Yunani yang dipakai dalam perikop kita, embrimaomai dan tarasso. Dalam bahasa kita, kedua kata itu diterjemahkan maskulah dan terharu. Embrimomai adalah kata yang menyimpang berbagai emosi. Dan bukankah saat kita kehilangan orang yang dikasih ada berbagai macam kecamuk di dalam hati kita? Tarasso, gelisah, cemas, susah. Inilah yang mungkin menjadi gambaran bagi setiap orang yang berhadapan dengan kematian, orang-orang yang sedang dalam karantina. Entah sampai kapan, entah berakhir bagaimana. Tetapi dalam perikop kita, Yesus merasakan ini. Ia cemas, ia gelisah, ia mengungkapkan rasa sakit yang terdalam. Yesus merasakan kegundahan, Yesus merasakan kedukaan. Namun dalam cinta kasih, keringkihan tersebut mewujud. Dan ketika Yesus dibawa ke makam Lazarus, ia berkata, "Angkat batu ini." Namun Marta menyela dan mengatakan bahwa Lazarus sudah 4 hari mati, tentu saja sudah berbau. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah kita sama seperti Marta? Sering kita mengatakan percaya, namun ketika saat krisis datang menerpa, kita pun ragu, seakan tidak percaya akan pertolongannya. Namun apa yang terjadi ketika mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus? Mereka melihat Lazarus bangkit, dan berita itu tersebar, dan akhirnya ada kesepakatan di antara ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk membunuh Yesus. Karena Yesus dianggapnya menjadi batu sandungan. Siapa dia berani membangkitkan orang mati? Tetapi itulah cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah masuk ke dalam hati setiap insan yang mendamba pertolongannya. Dan ketika percaya itu ada, percaya itu terejawantah di dalam kehidupan, maka tidak ada yang mustahil. Lazarus pun bangkit dari kematian. Ia tidak pernah terlambat, ia tidak pernah abai. Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Maukah kita percaya kepadanya? Maukah kita mengangkat batu itu? Maukah kita kembali berdaya mengangkat beban-beban yang menyelimuti kehidupan? Maukah kita keluar dari rasa frustasi, dari putus asa, dan melihat cahaya wajahnya, dan membiarkan cahaya wajahnya itu menembus kegelapan dan kekosongan hati kita? Kisah Lazarus adalah kisah kita saat ini dan di sini. Kisah itu hendak menolong kita bangkit, menolong kita menyongsong pengharapan. Hari-hari belakangan ini bisa jadi seperti 4 hari Lazarus dalam kubur. Kita semua harus berada di rumah, kita terhenti dari pelbagai macam aktivitas di luar rumah, harus mentaati himbauan yang diberikan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Jangan berputus asa, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Dari data yang ada, banyak juga yang sembuh. Dari kasus 85.653 di Amerika Serikat, ada 713 pasien yang sembuh. Dari kasus 81.782 di Cina, 74.181 pulih. Dari 80.589 kasus di Italia, 10.361 pasien pulih. Dan di Spanyol ada 7.015 pasien pulih. Di Jerman pun ada beberapa yang pulih dari 5.673 kasus yang ada. Bapak Ibu, ternyata ada harapan, ada kehidupan, ada pelangi di balik hujan. Nicholas Sintobin, santo Jesuit, seorang pengarang dari Belgia, merefleksikan kebijakan Ignatian demikian: pada masa virus corona ini, umat harus mematuhi instruksi pemerintah, para dokter, ilmuwan, dan otoritas yang kompeten seperti layaknya patuh kepada Tuhan. Bila engkau tidak setuju dengan pendapat mereka atau tidak memahaminya, cobalah bersikap rendah hati untuk menerima pendapat mereka berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Itu akan memberi kesadaran yang jernih dan membantumu untuk memberikan andil dalam mengatasi krisis ini. Hati-hati dengan rasa takutmu. Ketakutan tidak pernah datang dari Tuhan dan tidak akan menuntun kita kepada Tuhan.
Ketakutan seringkali menawarkan berbagai alasan yang masuk akal dan membuat kita merasa semakin takut. Dan kebanyakan alasan-alasan tersebut benar. Tapi engkau tidak perlu merasa takut. Pada saat ini juga Tuhan menjagamu. Beranilah untuk percaya kepadanya. Pada masa krisis ini, engkau bukannya mengalami kehilangan semata, justru banyak rahmat yang bisa engkau dapatkan dalam doa. Hadiahkan rahmat-rahmat itu pada dirimu untuk dinikmati dalam kasih-Nya. Dan terakhir, jangan lupa untuk menjalani hidupmu dan menikmati situasi ini. Apapun yang terjadi, setiap detik yang diberikan kepadamu adalah hadiah yang unik dan berharga. Tidak ada dari hal ini yang dapat diubah oleh virus corona. Bersamamu dalam doa, Ignatius. Amin. Ada sebuah pujian yang hendak mengingatkan kita bahwa Ia tidak pernah abai. Ia selalu menepati janjinya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, warga Jemaat GKJ Semarang Timur yang saat ini berdiam di rumah untuk berusaha bersama-sama memerangi virus corona. Marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan berdoa syafaat. Mari kami hantarkan. Segala hormat, puji serta syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah tumpuan iman, pengharapan, dan kasih
yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang tak pernah abai, lalai terhadap ciptaannya, termasuk di dalamnya kami manusia yang saat ini sedang dirundung oleh pergumulan mewabahnya virus corona COVID-19. Ya Tuhan, sertai dan berkati umat manusia yang ada di dunia, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, melalui pemerintah yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Mampukan kami sebagai para anak bangsa untuk andil, untuk turut serta mengikuti himbauan, anjuran yang diberikan oleh pemerintah kami sebagai wakil Engkau di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati saudara-saudara kami di tengah-tengah mewabahnya virus corona COVID-19 ini, harus kehilangan pelbagai macam mata pencaharian, harus berkurang penghasilan karena tidak bisa bekerja seleluasa seperti sedia kala. Tuhan yang berkenan mencukupkan, karena kami yakin bahwa berkat kesehatan itu terlampau besar dan tak terhitung. Keselamatan umat manusia di dunia ini melebihi dari segalanya. Engkau yang memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah keprihatinan secara ekonomi. Engkau pun menyertai dan memberkati para dokter, para medis yang berada di garda terdepan merawat para pasien. Tuhan yang memperlengkapi dengan APD, alat pelindung diri yang memadai. Tuhan berkati supaya APD boleh tercukupi. Tuhan pun memberikan kekuatan bagi keluarga pasien, sehingga mereka tetap tabah, tegar, karena memandang ada harapan kesembuhan bagi keluarganya. Kami pun berdoa bagi para ilmuwan yang meneliti virus COVID-19, biarlah menemukan vaksin sehingga boleh menolong umat manusia di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang terus membelai kami dengan cinta kasih-Mu, karena kami yakin cinta kasih-Mu itu yang memberi kekuatan ketika kami lemah, memberi pengharapan ketika kami berputus asa.
dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Marilah kita mendasari persembahan kepada Tuhan dengan memerhatikan 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah kita sambil menyampaikan persembahan diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Berkat Tuhan mari oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hiduplah, percaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, percaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah jemaat kita bangkit berdiri, kita menyampaikan doa persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kami percaya apa yang kami persembahkan tidak sebanding yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati dan beri roh kejujuran untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama dan keempat.
kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus yang nyata ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia dengan kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus yang nyata ramai dan cemerlang. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.